gue spill siapa yang pernah main sama gue dibilang itu juga fitnah. Padahal itu gue lagi ngomong tuh bener sejujur-jujurnya, ala kadarnya tidak dikurangi, tidak ditambahin. Terus tiba-tiba gue difitnah dengan dibilang gue memfitnah. Jadi kan itu sebenarnya fitnah gue. Gue diem. Gue tuh ngomong itu pokoknya kalau nggak Desember, Januari. Di 10 bulan lah kurang lebih. Di 10 bulan ini gue diem kurang lebih. Diemnya dari apa? Gue lebih banyak diam pada saat orang itu berlomba-lomba menghujat gue bahwa gue ngefitnah inisial-inisial yang udah pernah gue sebut gitu. Gue diem aja sampai gue kehilangan job apa karena dibilang gue fitnah dan yang lain. Nah sekarang gue senang, sekarang gue celebration karena semua omongan gue yang udah gue ucapkan, bahkan ada jejak digital, kalian bisa lihat. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Masih soal kasus Rizky Bilar dengan Lesti Kejora, dan memang beredar rumor bahwa Rizky Bilar selingkuh dengan waria. Nah, sebagai transgender, Kim Hart akhirnya juga ikut buka suara. Dia pun buka suara di TikToknya dengan live. Kim Hart membeberkan kronologi R yang ketahuan selingkuh. Nah, R kuat dugaan inisial R ini yang dimaksud adalah Rizky Bilar. Kim Hart mengaku bahwa inisial R ini yang sejak dulu pernah bersama dia dan pernah menjalin hubungan dengan dia. Tapi akhirnya inisial R ini yang akhirnya mengatakan dia memfitnah dan lain sebagainya. Banyak yang dulu menyebut bahwa inisial R itu adalah Reza Rahadian, tapi ternyata Kim Hart baru terbongkar sekarang bahwa inisial R itu tidak lain tidak bukan diduga adalah Rizky Bilar. Karena yang diceritakan Kim Hart ini memang clue-cluenya merujuk ke sana. Nah, bagaimanakah ceritanya, bagaimana beritanya, kita simak saja. Kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu. Jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Cowoknya ini masih menjadi simpenan si waria ini sampai detik ini. Gitu, karena si warianya ini teman dekat sama aku, gitu ceritanya. Nah terus aku tanya dia, ember lah, terus aku tanya dong, dan si cowok ini juga nakal, dia nikah siri sama istri orang, bukan nikah siri, apa namanya, tunangan sama istri, nikah siri sama tunangan orang. Jadi si cowok ini nikah siri sama tunangannya orang, dan itu artis, dan itu terkenal, dan itu teman main satu circle. Itu kebayang nggak? Dulu itu udah gue buka semua. Jadi maksud gue tuh dulu gue cerita kayak gini bukan mau ngejelekin si cowok atau mau buka aib, tapi lebih ke buka mata loh, si ceweknya ini kesian gitu loh gue. Tapi kan gue juga nggak mungkin bisa kayak ngeluarin bukti karena gue ntar kena UITE ya kan kalau ngeluarin bukti. Kayak gitu kalau ceritanya. Jadi akhirnya sekarang semua terbukti bahwa dia nikah siri, terus terbukti dia menjadi simpenan warrior. Nah bisa ketahuan gimana, kan aku telepon teman aku dong yang warrior yang nyimpan si cowok ini. Aku tanya, lu gimana ceritanya kok bisa ketahuan sih? Jadi ternyata versinya si laki cerita ke si waria yang nyimpan dia ini, versinya gini. Jadi hari itu mereka orang pada pergi biasa mabora-mabora, si Kang Diva ini si istrinya minta buka handphone, tumben katanya alasan buat nyetelin YouTube buat anaknya begitu. Akhirnya begitu dibukain, jejer galeri WhatsApp semua buka, tamat riwayat cerita. Makanya di video yang rame yang beredar ada kata-kata si cewek ini bilang, dasar laki-laki gila Kenti gitu kan. Itu cerita. Nah gitu, akhirnya sekarang gue seneng banget. Kenapa gue sekarang seneng? Gue senengnya sampai lebay banget, sampai gue bertubi-tubi banget. Gue seneng sampai gue mengucap puji syukur nggak henti-henti. Gue sampai ya Allah, alhamdulillah gitu. Kenapa? Karena akhirnya sekarang waktu berputar. Jadi lu dulu bilang gue halu, lu dulu bilang gue
ngefitnah orang, sekarang semua ucapanku tak ada satupun yang meleset. Buka aja jejak digital lah. Dan nanti kalian jangan kaget akan ada jejak digital lain. Nih nanti ya, yang udah gue sebut-sebutin ya, kalau kalian lupa nih, gue ingetin nih. Mulai perlentongan, inget gue pernah bahas masalah aku sama circle aku jual diri, bla bla bla, ngelontong, bla 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 segala macam. Ingat kalian? Itu ada di salah satu podcast itu, dan aku juga sebut inisial dia. Karena kita semua ngelontong bareng pada saat itu. Sampai pada akhirnya, ya gue ada dipakai. Gitu, say. Ingat nggak, coba typing rame-rame. Jangan nonton doang. Gue ngomong sama 20.000 orang ya, jangan kayak ngomong ke orang bolot lu ya. Gue ngomong ini sama 20.000 orang loh, nggak ada yang jawab gue. Nggak ada yang sayang sama gue. Ingat nggak? Coba jawab dulu, typing rame-rame. Gue pernah bilang bahwa gue melontong dengan segerombolan teman-teman gue dengan inisial ABT. Bahkan sekarang ada yang udah jadi artis, bla bla bla. Ingat nggak kalian semua? Gue pernah ngomong gitu di podcast. Cari, coba jejak digital tuh ada dan tidak bisa bohong. Ingat ya kan? Tuh, pada ingat semuanya. Sekarang. Jadi kalian nanti jangan kaget kalau ada jejak digital si laki-laki ini. Itu cepat atau lambat pasti akan keluar. Kalian jangan kaget. Namanya orang lagi begini pasti akan keluar. Dar. Gue spill. Siapa yang pernah main sama gue? Gue dibilang itu juga fitnah. Padahal itu gue lagi ngomong benar. Lagi ngomong tuh benar. Sejujur-jujurnya ala kadarnya tidak dikurangi, tidak ditambahin. Terus tiba-tiba gue difitnah dengan dibilang gue memfitnah. Jadi kan itu sebenarnya fitnah gue. Gue diem. Gue tuh ngomong itu pokoknya kalau nggak Desember, Januari. Di 10 bulan lah kurang lebih. Di 10 bulan ini gue diem kurang lebih. Diamnya dari apa? Gue lebih banyak diam pada saat orang itu berlomba-lomba menghujat gue bahwa gue ngefitnah inisial-inisial yang udah pernah gue sebut gitu. Gue diam aja sampai gue kehilangan job apa karena dibilang gue fitnah dan yang lain. Nah sekarang gue senang, sekarang gue celebration karena semua omongan gue yang udah gue ucapkan, bahkan ada jejak digital kalian bisa lihat. Gue yang tahu si laki-laki ini gimana. Case-nya gue yang tahu laki-laki ini sebusuk apa. Walaupun gue tidak kenal dengan ceweknya pada saat itu, tapi naluri dan hati gue sebagai seorang wanita seutuhnya. Terlebih pada saat itu gue habis kehilangan Echa, ya kan, habis kehilangan Vanessa. Jadi gue menganggap perempuan itu gimana ya, kayak udah anak gue sendiri aja gitu. Jadi karena gue sayang dengan anak kecil ini yang gak tahu apa-apa, si anak perempuan ini, gue nggak mau dong dia kenapa-napa. Akhirnya ini orang gila ya, pada kenapa sih pada nge-give? Allahu Akbar. Jangan pada nge-give, kalian check out aja. Karena gue lagi nggak fake. Gue spill siapa yang pernah main sama gue dibilang itu juga fitnah. Padahal itu gue lagi ngomong benar, lagi ngomong tuh benar sejujur-jujurnya, ala kadarnya tidak dikurangi, tidak ditambahin. Terus tiba-tiba gue difitnah dengan dibilang gue memfitnah. Jadi kan itu sebenarnya fitnah gue. Gue diem. Gue tuh ngomong itu pokoknya kalau nggak Desember, Januari. Di 10 bulan lah kurang lebih. Di 10 bulan ini gue diem kurang lebih. Diamnya dari apa? Gue lebih banyak diam pada saat orang itu berlomba-lomba menghujat gue bahwa gue ngefitnah inisial-inisial yang udah pernah gue sebut gitu. Gue diem aja sampai gue kehilangan job apa karena dibilang gue fitnah dan yang lain. Nah sekarang gue senang, sekarang gue celebration karena semua omongan gue yang udah gue ucapkan, bahkan ada jejak digital kalian bisa lihat.